Oke guys, balik lagi nih bareng gue di Berkaca Idea. Ini judulnya salah ya, harusnya bukan pengantar ekonomi, harusnya mekanisme pasar, oke? Ini ya, mekanisme pasar, tapi salah, maaf ya. Oh iya, buat catatannya, ini udah pernah dibahas di Twitter. Jadi kalau mau lihat catatannya, langsung aja ke Twitter. Nah ini tuh gue kayak, kalian ngeliatin gue nulis-nulis aja ya. Buat catatannya nanti udah ada screenshotnya segala macam, lihat aja di Twitter. Nanti username Twitternya gue kasih tahu di akhir, oke? Nah, kita lagi belajar permintaan sama penawaran ya. Kalau misalkan gue lagi jelasin di bab permintaan, posisikan diri lo sebagai konsumennya. Gini nih, konsumennya tuh kayak ya permintaan ya, sesuai namanya nih. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli gitu kan oleh konsumen di tingkat harga dan waktu tertentu. Ya berarti kan lo konsumennya ya di sini. Oke, jangan jadiin diri lo sebagai orang ketiga atau segala macam. Lo jadiin gini, konsumennya, jangan lo jadiin produsen atau segala macam. Lo dilihat sebagai lo pembelinya, oke? Nah, ini nih permintaan ya, sejumlah barang yang dibeli ya kan oleh konsumen gitu pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, ada nih namanya hukum permintaan. Kalau harga naik, barang yang diminta turun. Kalau harga turun, barang yang diminta naik. Karena ini berbanding terbalik nih, harga naik yang diminta turun, ya jelas dong. Kalau harganya naik ya lu nggak beli gitu kan, barang yang diminta turun ya kan. Tapi kalau harganya lagi turun nih karena lo sebagai konsumen, harganya lagi turun nih, jelas-jelas dong lo malah kayak ya udah deh naik gitu kan. Nih di sini ada kurva nih guys, gue kasih lihat ya. Di sini tingkat harga ya, price. Nah di sini quantity, oke? Nah ini ada titik A, di sini titik B nih. Oke, kita lihat ya. Di titik A ini harganya 2. Yang minta harganya 5. Ya kan? Yang minta 2. Ini kan quantity ya. Nah, di titik B ya kan harganya 3. Yang minta 7. Kan? Lo lihat deh. Kalau harganya 3 yang minta 7. Kalau harganya 5 yang minta 2. Sesuai nggak sama hukum permintaannya? Nah, sesuai ya. Harganya naik nih, harganya naik 5, yang minta jadi 2. Harganya turun 3, yang minta jadi 7. Ya, sesuai ya sama hukum permintaannya. Ya, kalau harga naik, barang yang diminta turun. Kalau harga turun, barang yang minta naik. Oke? Karena dia berkebalikan gini, makanya slope-nya negatif ya. Makanya slope-nya negatif. Nah, lo lihat nih awal. Permintaannya gimana sih? Nah, ini nih. QD sama dengan A min BP, PD sama dengan A min BQ. Maksudnya gini, A sama B-nya itu variabel ya. QD Q sama P ya kan, tadi kan quantity sama price ya. D itu demand ya, artinya. Oke, QD ya kan. Ini udah dipisahin sama dengan. Nah, ini kan dipisah ya. Q sama P-nya ya. Ini lo ingetnya gini aja. A min BP ya kan. Q sama P-nya dipisahin sama dengan. Dan salah satunya masih negatif nih. P-nya masih negatif. Kenapa sih masih negatif? Ya karena tadi nih. Barang yang diminta. Karena perbandingannya terbalik gitu kan. Harga naik yang diminta turun. Harga turun yang diminta naik. Makanya negatif. Nah makanya di sini juga nih fungsinya. Q sama dengan A min BP. Udah dipisahin sama dengan dan masih negatif. Tapi kalau misalkan Q di sini gue hapus ya. Tapi kalau misalkan ini kan P-nya negatif ya, masih negatif ya. Nah, tapi nggak dipisahin sama dengan, ya berarti sama aja dong, salah gitu kan. Nggak bisa nih, jadinya kan kalau kita pisahin sama dengan jadi A plus BP ya. Nah, A plus BP ini udah dipisahin sama dengan dan dua-duanya positif ya, bukan permintaan, tapi itu nanti ya penawaran, oke? Pokoknya yang lo apa gini, harga naik, barang yang minta turun ya. Harga turun, barang yang minta naik. Maksudnya apa sih? Kayak ya lo sebagai konsumen ya gini aja. Kalau harga naik, siapa sih mau beli? Orang harga mahal gitu kan. Nah, kalau misalkan harganya turun ya lo beli ya sebanyak-banyaknya. Makanya barang yang minta naik. Oke? Lanjut ya, pergerakan dan pergeseran kurva. Lo lihat nih di kalimat nomor 1 gue. Pergerakan kurva itu disebabkan oleh harganya sendiri. Kalau pergerakan kurva tuh gini loh. Pergerakan kurva itu disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Maksudnya gimana sih harga barang? Ya ini, kayak tadi aja. Ini harganya 5, yang beli cuma 2. Ini harganya 3, yang beli 7 gitu kan. Geser nih, gerak nih, pergerakan. Dia bergerak di sepanjang kurva ini aja. Kan? Titik-titiknya aja yang bergerak sepanjang kurva gitu kan.
Ini dia bergerak, bisa juga naik dia geraknya. Titik-titiknya aja gerak. Kenapa sih? Disebabkan oleh apa? Ya harga barangnya sendiri, harga barangnya berubah, yang tadinya 5 jadi 3 atau boleh dibalik, yang tadinya 3 jadi 5, makanya gerak tuh. Tapi ya, yang namanya pergeseran tuh bukan gini. Nah, kalimat kedua nih, pergeseran. Pergeseran tuh gini nih. Kurva yang normal warna hijau, oke? Kurva yang normal warna hijau. Nah, geser nih, dia bisa geser ke yang warna biru, bisa geser ke yang warna merah. Apa sih faktornya? Nah, ini nih, barang komplement, substitusi, prediksi harga barang, pendapatan, selera, sama jumlah penduduk. Barang komplement tuh yang kayak mana sih? Barang komplement tuh barang pelengkap. Kayak gini, lu minum kopi, ya pelengkapnya gula gitu kan. Nah, tapi kalau barang substitusi, barang pengganti, lo nggak minum kopi hari ini nggak apa-apa. Ya, karena ada gantinya nih, teh gitu kan. Kopi sama teh, nah itu tuh perganti, substitusi. Tapi kalau komplement, ya pelengkapnya aja, lu minum teh sama gula, kopi sama gula, bensin sama motor gitu kan. Nah, oke ya, barang komplement. Misalkan gini, kalau harga barang komplement itu naik, ya kan, harga barang pelengkapnya naik, ya kan. Misalkan lu ini kurva permintaan kopi ya, harga barang pelengkapnya tuh gula ya, komplemennya gula. Nah, lagi naik nih gulanya. Ya ngapain gue minum kopi, orang gulanya lagi mahal gitu kan. Jadi gini, kalau barang komplement harganya lagi naik, ya gue gak mau minum kopi gitu kan. Nah makanya dari yang kurvanya hijau yang normal, dia bisa geser nih ke merah, jadi turun gitu loh, jadi geser ke kiri, jadi dikit gitu kan yang minta kopi. Ya jelas ya, banyakan yang hijau ya yang minta, karena kan ini kuantitinya. Di sini ya, titik yang paling banyak aja misalkan 5, di sini 7 gitu kan. Ya nggak bisa gitu kan, maksudnya lebih banyak yang hijau gitu. Nah jadi kalau misalkan harga gula lagi naik nih, barang komponennya naik, ya gue nggak mau, gue ngurangin aja penggunaan kopi, orang gulanya mahal ya kan. Makanya nih dari yang hijau dia ke merah, jadi dia geser ke kiri. Tapi kalau misalkan gulanya lagi turun ya kan, harga barang pelengkapnya turun, ya gue konsumsi aja kopi yang banyak gitu kan. Nah bisa nih dari yang hijau ke yang warna biru, ungu, segala macem nih warnanya biru, ungu. Bakal geser nih dia ke kanan kalau yang gulanya lagi turun. Nah kebalikannya nih, substitusi. Kalau misalkan kan ini kan permintaan kopi ya, nah barang substitusinya kopi kan teh. Nah kalau misalkan harga tehnya lagi naik ya kan, gue nggak mau konsumsi teh gitu kan, mending gue konsumsi kopi ya kan, tehnya lagi naik, makanya yang kopi tuh geser nih, bakal geser ke sebelah kanan gitu kan, ke jadi warna biru gitu. Tapi ya kalau misalkan harga tehnya lagi turun, mending gue konsumsi teh kan, ya kan, makanya yang kopi bakal geser ke yang warna merah gitu loh. Oke, prediksi harga masa depan juga kita lihat nih, harga masa depannya gimana, harga besok kan juga masa depan ya. Harga besok tuh naik atau turun sih? Kalau misalkan besok turun, ya gue belinya besok aja deh gitu kan. Pendapatan masyarakat juga nih, semakin tinggi pendapatan semakin banyak yang kita beli. Ya kalau yang tadinya gue konsumsi kopinya cuma serenceng seminggu, gue bisa aja beli sebox seminggu gitu kan. Kalau gaji gue banyak gitu kan, income gue banyak, selera masyarakat juga, jumlah penduduk juga, iklan semakin banyak, ya kan, semakin banyak yang mansarin, ya orang-orang semakin tertarik buat beli kan. Tapi kalau misalkan iklannya dikit, ya orang-orang ogah-ogah juga buat beli, oke? Ya. Nah ini ada pengecualian nih buat hukum permintaan, ada barang-barang pengecualian. Contohnya apa sih? Nah contohnya nih, barang-barang yang punya nilai jual mewah gitu kan, kayak berlian, emas, tas Hermes gitu kan, tas LV gitu ya kan, ini punya nilai-nilai mewah. Kalau misalkan barang given tuh barang-barang bekas gitu loh. Tapi kalau barang spekulasi tuh kayak saham gitu kan, saham ini barang spekulasi. Kalau altruisme tuh yang berhubungan dengan kemanusiaan, barang kemanusiaan, contohnya ini darah ya kan, donor ginjal, donor jantung, yang nggak berlaku nih hukum permintaan, oke? Terus juga kegiatan penawaran ya. Nah, ini pengertian penawaran nih. Penawaran ini, tadi kan permintaan gue minta lo sebagai produsen, konsumen. Nah, penawaran ini gue minta lo sebagai produsen, oke? Karena sesuai pengertiannya nih, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual gitu kan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu, oke? Yang dijual aja oleh produsen. Nah, lo lihat ya, produsen ya kan, sebagai produsen ya mau nggak mau ya kan, lo nyari untung gitu kan. Nah
Gimana sih? Jadi kurvanya gini nih. Kalau harga naik, barangnya naik. Kalau harga turun, barangnya ditawarkan juga turun gitu kan. Ditawarkan nih. Ya jelas ya, kalau harga naik lo keluarin aja barang dari gudang biar lo untung banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya harga turun, lo keep aja dulu, ya kan? Contohnya gini, ini ada titik A, tarik ke bawah sini, ini titik B. Lo sebagai ini ya, lo sebagai yang jual nih. Ini harganya 3, ini di sini kuantitinya 2. Ini harganya 7, di sini 5. Ya kan, kalau misalkan harganya lagi 7.000, lo jual 5. Kalau harganya lagi 3.000, ya lo jual 2 aja deh, gitu kan, biar ntar aja tunggu harganya naik gitu kan baru lo jual 5. Nah, ini nih baru nih hukum penawaran. Nah, ini kan harga naik, tawarin naik ya. Harga turun, tawarin juga turun ya. Jadi berbanding ini ya, lurus. Nah, kayak fungsinya nih, sesuai fungsinya. Udah dipisahin sama dengan dan dua-duanya positif. QS sama dengan A plus BP. S ini supply ya. Maksudnya tuh Q itu tuh kuantitinya supply, penawaran. A sama B-nya cuma variabel, P-nya itu ya price-nya ya kan. Q sama P dipisahin sama dengan dan dua-duanya positif. Nah, ini fungsinya biar gampang apaan aja sih. Ya kan, kenapa sih positif dua-duanya? Ya karena tadi sebanding gitu kan, harga naik ditawarin naik, harga turun ditawarin turun. Kalau permintaan kan tadi harga naik, yang diminta turun ya, nggak sebanding ya kan, terbalik gitu kan, makanya dia negatif. Tapi kalau misalkan penawaran itu positif, makanya swapnya juga naik gitu kan, positif swapnya tuh gini. Nah, lagi nih pergerakan dan pergeseran kurva. Kalau pergerakan balik lagi kayak tadi ya, disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Nih, set. Kan ini quantity, ini price. Nah, harganya tadinya di sini nih. Naik nih dia harganya ke sini. Kalau harganya di sini ya 3, di sini 7 ya kan, di sini 2, di sini 5. Harga 3 yang diminta 2. Harga 7 yang ditawarin 2. Harga 7 yang ditawarin 5. Nah, kan berubah ya. Harganya tadi di titiknya di sini ya. Ini titik B, ini titik A. Nah, ini namanya gerak ya kan. Pindah doang nih, gerak. Oke. Harganya berubah ya, titiknya gerak di sepanjang kurva ini ya. Tapi yang namanya pergeseran ya kan, pergeseran ini tuh geser, gak geser kayak tadi. Yang tadinya kurva normalnya warna merah, ya lo bisa aja gitu kan, produksi aja banyak-banyak, mumpung lagi disubsidi nih kan, geser dah dia ke warna biru gitu. Tapi kalau misalkan lagi diproduksinya, lagi disubsidinya menurun dari pemerintah, ya bakal turun juga, bakal geser nih dia ke warna hijau. Pajak juga ya, pajaknya ditinggiin nih sama pemerintah, ya lo nggak usah produksi banyak-banyak gitu kan, kebalikannya nih dari subsidi, pajaknya ditinggiin sama pemerintah, ya lo produksinya lo geser lah ke warna hijau gitu kan, yang tadinya merah jadi hijau. Tapi kalau misalkan hijau tuh maksudnya kurvanya ya. Tapi kalau misalkan pajaknya lagi kecil nih, ya lebih bisa produksi banyak-banyak ya, apa-apa juga kecil gitu pajaknya. Sama ya, teknologi juga, teknologi nih kayak kalau misalkan lo nenun kain ya pakai manual, lo sehari cuma 1 gitu kan, bakal geser nih. Yang normalnya misalkan 5, lo ten 1 gitu kan, sehari cuma bisa nyelesain 1 kain gitu. Tapi kalau misalkan lo punya mesinnya yang normalnya 5, ya lo bisa ngasilin 10 kain gitu kan, bisa 10 nih yang warna biru ya, dia bakal geser nih ke kanan. Kalau teknologi makin canggih, dia juga bakal bergeser. Oke, faktornya udah itu aja sih. Lanjut ya. Ini keseimbangan pasar, surplus konsumen dan surplus produsen. Jadi gini, keseimbangan pasar tuh ya yang disepakati sama penjual dan pembeli aja ya. Nah, ini contoh kurva penawaran dan ini permintaan ya kan. Nah, ini kan ketemu nih di titik ini ya, di titik sini, di titik O ya. Nah, titik O ini disebut equilibrium, keseimbangan pasar. Nah, kalau kita tarik garis ke sini ya kan, bikin A, B, C. Nah, segitiga A, O sama B, ya kan, A, O sama B, ini tuh menunjukkan surplus konsumen. Nah, kalau misalkan
BOC, segitiga BOC, ya ini surplus produsen, gitu aja sih. Oke, nah ini nih rumusnya nyari keseimbangan pasar. PD sama dengan PS, QD sama dengan QS. Udah, rumusnya itu doang. Lanjut ya, kebijakan harga maksimum. Nah, kebijakan ini itu kan politik ekonomi ya. Kalau politik ekonomi itu kebijakan dibikin sama pemerintah. Nah, makanya di sini gue pengen lo posisiin diri lo sebagai pemerintahnya ya. Kebijakan harga maksimum, ceiling price kalau bahasa Inggrisnya. Ceiling price, nah namanya juga maksimum ya, berarti dia tuh dilakukan saat harganya terlalu tinggi. Tujuannya apa sih? Ya kalau ketinggian konsumennya nggak bisa beli kan. Nah, makanya dia tujuannya untuk melindungi konsumen. Caranya gimana? Ya ini caranya turunin harganya. Oke? Dan harus disertai operasi pasar ya. Nah, makanya dampaknya tuh excess demand. Contohnya gini ya, ini kan ada kurva nih. Jadi ada kurva keseimbangan ya. Nah, di sini nih. Nah, ini tuh dianggap terlalu tinggi nih di sini. Nah, makanya dia turunin. Nih di sini pakai ceiling price. Nah, daerah segitiga yang ini ya. Ini dampaknya apa? Excess demand. Kelebihan permintaan ya, kadang kan harga lagi turun ya. Ya jadi yang minta membludak gitu kan, kelebihan permintaan. Nah, ini nih. Kebijakan harga maksimum ceiling price dilakukannya saat harga terlalu tinggi ya kan. Ini juga maksimum ya, harganya lagi tinggi-tingginya nih. Nah, kalau harga tinggi-tinggi banget, lagi tinggi-tingginya, konsumen kan nggak bisa beli ya. Makanya sebagai pemerintah kita harus melindungi konsumen. Caranya gimana sih? Ya caranya kita turunin aja harganya ya. Terus juga kita harus disertai dengan operasi pasar juga, dan itu bakal berdampak sama kelebihan permintaan karena harganya lagi turun-turun banget nih, yang minta banyak. Oke? Lanjut, kebijakan harga minimum. Kebijakan harga minimum itu ya dilakukan ini ya, floor price gitu ya. Kebijakan harga minimum itu dilakukan ya, namanya juga minimum ya, saat harganya lagi rendah-rendah banget nih. Nah, namanya juga harga lagi rendah ya. Sebagai pemerintah nih, lo di sini, gue kan tadi nyuruh lo ngelihatnya sebagai dari sisi sudut pandang pemerintahnya ya. Tujuannya ya kalau misalnya harganya lagi rendah, nanti yang jual nggak dapet untung kan. Makanya kita harus melindungi yang jual nih, melindungi produsen. Caranya gimana biar produsennya dapat untung lagi? Ya kita taikin aja harganya. Terus juga kita ikutan beli nih di setelah pembelian ya kan. Dampaknya apa sih? Excess supply. Jadi gini nih, ini keseimbangan pasarnya ya. Nah, di titik ini dianggap terlalu rendah. Nah, kita naikin. Nah, pakai ini ya, floor price. Kita naikin nih. Ya kan? Nah, segitiga yang terbalik ini dampaknya nih. Dampaknya apa? Excess supply, kelebihan penawaran, ya kan? Udah sih, ini doang. Ya nggak usah diapalin ya. Kebijakan harga minimum dilakukan saat harga terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, produsennya bisa nggak dapat untung. Makanya untuk melindungi produsen ya. Caranya gimana kalau harga terlalu rendah? Ya kita taikin aja harganya. Ya kan? Dampaknya gimana sih? Karena dia untuk melindungi produsen nih. Yang hukum penawaran tadi ya kan? Makanya dampaknya kelebihan penawaran, excess supply. Kurvanya ya kayak tadi ya, ini gampang banget nih. Nah, ini kita lihat dulu ya di sini. Tadi ya ceiling price, kalau harganya dianggap terlalu tinggi, makanya kita turunin. Nah, jadi ceiling price. Kan? Nah, daerah sini namanya excess demand. Nah, lagi ya. Nah, di sini tuh dianggap terlalu rendah gitu kan. Kita taikin aja deh harganya sama pemerintah nih. Pakai floor price ya kan. Daerah sini nih, segitiga terbalik ini namanya excess supply gitu kan. Oke, kelar. Gampang kan? Oke, catatannya ada di Twitter ya. Nggak bisa ini kemana-mana nih. Nggak bisa di upload ke YouTube atau segala macam. Oke, catatannya ada di Twitter. Jadi ya udah deh, segini aja. Oke, jangan lupa ya di share ke teman-teman juga nih. Buat yang belum tahu, belum paham atau gimana juga, di Twitter juga ada kelasnya kok. Nanti bakal di share di Twitter kalau misalnya ada kelas-kelas tambahan. Oke, bye-bye.